Hai, halo viewers, ketemu lagi dengan saya Devi Rianti di Destination dan kali ini di studio Destination ya. Apa kabar kamu semuanya viewers? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini saya akan ajak viewers nih untuk mengetahui sisi lain dari konflik yang terjadi di Palestina dan Israel, yang mana berlangsung selama 11 hari terakhir. Tapi syukur alhamdulillah ya, dan sudah ada kesepakatan pada 21 Mei 2021 lalu adanya gencatan senjata, dan kita berdoa, kita berharap juga bahwa adanya perselisihan ini, peperangan ini segera benar-benar berakhir. Nah viewers, seperti saya kutip dari Detik News ya, dalam pertempuran 11 hari lalu, otoritas kesehatan Palestina ini menyebut sedikitnya ada 232 orang tewas akibat gempuran Israel di Gaza. Sementara otoritas Israel menyebut 12 warganya tewas akibat rentetan serangan roket Hamas dari Gaza. Nah, viewers, kalau kita lihat sejenak secara geografis, jadi Palestina ini adalah negara Timur Tengah ya, yang berbatasan dengan Laut Mediterania, terdiri dari jalur Gaza dan tepi barat. Populasi yang ada di sana ada sekitar 5 juta penduduk, dan separuhnya atau setengahnya, 50%-nya adalah anak-anak. Ya, konflik yang puluhan tahun terjadi ini membuat tanah Gaza dalam keadaan genting. Jadi sekitar 80% penduduk Gaza ini membutuhkan beberapa bentuk bantuan eksternal untuk bertahan hidup, terlebih anak-anak. Ya, di pemberitaan kita juga sering mendengar banyak korban berjatuhan, terutama anak-anak ya. Jadi kita akan tahu bagaimana kehidupan anak-anak di Palestina. Berikut saya akan sampaikan 7 fakta kehidupan anak-anak di Palestina. Fakta yang pertama, rata-rata ada 18 kematian per 1000 kelahiran di Palestina. Jadi angka kematian di Palestina ini termasuk yang terendah di Timur Tengah. Angka kematian bayi di kawasan Timur Tengah ini rata-rata mencapai 18,3 kematian per 1000 kelahiran. Ini lebih tinggi dari Palestina. Kemudian viewers, fakta yang kedua adalah 70% anak-anak Palestina ini adalah bersekolah dasar. Jadi pendidikannya adalah sekolah dasar. 25% adalah anak laki-laki dan 7% adalah anak perempuan. Jadi mereka putus sekolah itu di usia 15 tahun ya. Sementara untuk penyandang, anak-anak penyandang disabilitas ini jumlahnya jauh lebih besar. Nah, ini dikarenakan karena memang sulitnya akses pendidikan karena pembatasan pergerakan ya. Jadi anak-anak, guru ini memang harus melewati banyak pos pemeriksaan untuk bersekolah. Jadi menurut Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina, lebih dari 8.000 siswa atau murid dan 400 guru ini membutuhkan kehadiran pelindung untuk mendapatkan akses yang aman ya ke sekolah mereka di tepi barat. Kemudian fakta yang ketiga, anak-anak Gaza ini sulit mendapatkan pendidikan. Jadi ruang kelas yang kurang memadai ini telah mengurangi jam belajar mereka menjadi 4,5 jam per hari. Dan juga hal ini memaksa 2/3 sekolahnya untuk beroperasi pada beberapa shift per hari untuk mencegah kepadatan berlebih. Jadi saat ini Gaza ini membutuhkan 80 gedung sekolah baru dan 1000 ruang kelas baru. Ini kurangnya sumber daya, kemudian materi, kemauan guru, ini tentu menyulitkan anak-anak untuk bersekolah. Baik viewers, fakta yang berikut adalah fakta keempat, 73% anak-anak Palestina ini menghadapi kekerasan fisik ya. Jadi berdasarkan data dari Sistem Penahanan Militer Israel, Defense for Children International Palestine atau DCIP, yang mengambil kesaksian dari 739 anak berusia antara 12 dan 17 tahun. Jadi sejak tahun 2000 ini lebih dari 1000 anak Palestina di tepi barat telah ditahan oleh pasukan militer Israel. Jadi setelah penangkapan mereka, 64% ini menghadapi pelecehan verbal dan taktik intimidasi oleh interrogator Israel. 74% tidak diberitahu tentang hak-hak mereka, 96% diinterogasi tanpa kehadiran anggota keluarga. Ya, cukup memprihatinkan ya. Baik, berikutnya adalah fakta yang kelima. Ini anak-anak Palestina ini mendapatkan perlakuan yang buruk ya di penampungan Israel. Jadi hal ini disuarakan oleh sebuah kampanye Way to Treat a Child. Ini dilakukan oleh Komite Bersama American Friends Service atau IFSC dan DCIP.
Jadi kampanye ini menantang pendudukan militer Israel yang diperpanjang di Palestina dengan menciptakan jaringan orang-orang yang cukup besar di sana untuk menuntut perlindungan segera atas anak-anak Palestina. Nah, jadi dengan demikian usulan mempromosikan hak asasi manusia untuk anak-anak Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer Israel mengikuti protokol ini dan menyerukan kepada warga Amerika Serikat dan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan terhadap penahanan yang melanggar hukum kesehatan anak-anak Palestina. Nah, viewers, fakta yang keenam, ini sebanyak 91,5% anak-anak mengalami agresi psikologis atau kekerasan fisik ya. Jadi hal ini dikarenakan pendudukan Israel telah meningkatkan tingkat stres dan disfungsionalitas dalam keluarga Palestina. Jadi populasi yang paling rentan memang anak-anak ya, mengalami kekerasan, jadi baik dari keluarga ataupun dari tentara Israel. Jadi menurut sebuah studi UNICEF yang melibatkan anak-anak di jalur Gaza, mereka ini mengalami trauma menghadapi kelas balik atau juga mimpi buruk ya. Nah, viewers, kemudian fakta terakhir, fakta ketujuh, 1 dari 10 anak perempuan berusia 15 dan 19 tahun ini sudah menikah dini. Nah, jadi memang kesulitan ekonomi, sosial, kemiskinan, kekerasan konflik yang sedang berlangsung ini memaksa anak-anak ini untuk menjadi dewasa sejak dini. Beberapa anak bahkan disebut sebagai anak satu shekel ya, jadi pindah ke sektor tenaga kerja untuk menghidupi keluarga mereka. Ya, kemiskinan, konflik ini memang sangat mempengaruhi anak-anak di Palestina yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, kemudian dampak negatif kesehatan, mental, fisik, dan memang lebih dari 1 juta anak-anak di Palestina ini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Terlepas dari kondisi trauma dan kondisi seperti ini, anak-anak Palestina tetap menghadirkan kisah-kisah inspiratif tentang sebuah harapan, hope. Iya, kita doakan semoga memang apa yang terjadi di Palestina ini memang segera membaik ya. Ya, nah itu dia viewers tentang sebuah fakta tadi kehidupan anak-anak di Palestina ya. Nah, baik viewers, kalau misalnya kamu nih ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar, dan juga silahkan mungkin ada usulan mengenai hal-hal apa yang akan dibahas di Definition. Ya, sampai di sini saya Devi Rianti di Definition kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan sampai jumpa.